Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober tahun 2021 ini, saya akan mengomentari kata Prabowo Subianto susah mengendalikan Fadly Zon. Fadly Zon anggota DPR, kader Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo Subianto. Akhir hari ini nama Fadly Zon pernyataannya ramai dibicarakan di tengah-tengah masyarakat. Pernyataan yang mendapat perhatian masyarakat agar Densus 88 dibubarkan atau dihapus karena penindakannya terorisme menimbulkan Islamofobia. Ditambah lagi sudah banyak lembaga negara yang menangani terorisme. Pernyataan Fadly Zon mengusulkan dibubarkannya Densus 88 banyak mendapat kritikan dari masyarakat luas. Memberi kemudahan sama saja memberikan kemudahan kepada terorisme dalam melakukan aksinya, dalam mengebom umat Kristen dan juga gereja sebagai tindakan jihad. Sampai ada ustadz di Sulawesi Selatan menyatakan yang paling baik menjalani ajaran agama Islam adalah teroris siap mati demi jihad. Pernyataan Fadly Zon minta dibubarkan Densus 88 secara tidak langsung merusak nama baik Partai Gerindra, sampai Prabowo Subianto menyatakan susah mengendalikan Fadly Zon. Kalau dalam kader Partai Gerindra, Fadly Zon termasuk anak nakal ini, karena kader lainnya tidak ada yang memberikan pernyataannya yang menyimpang dari kebijakan pemerintah, termasuk Arief Puyono, Andre Rosadi. Semua baik-baik saja kader tersebut, tidak ada memberikan pernyataan yang sifatnya bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Padahal Partai Gerindra ini masuk pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo dan menjabat Menteri Pertahanan. Seharusnya Fadly Zon langkahnya sejalan dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Harapan saya Fadly Zon agar berpolitik yang baik, menjaga nama baik Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan dan pimpinan Partai Gerindra. Jadi saya lihat masalah Fadly Zon ini sering memberikan pernyataan yang menyimpang daripada kebijaksanaan pemerintah, sampai dia mengusulkan agar Densus 88 itu dibubarkan. Padahal negara masih membutuhkan Densus 88 tersebut untuk menindak para terorisme. Karena tindakan terorisme cukup banyak di Indonesia ini. Baru-baru sudah pernah ditangkap 42 orang dan juga sekarang pernah katanya menangkap 45 orang. Ini sudah cukup besar ini. Apalagi sasaran terorisme ini hanya orang-orang yang tidak berdaya, yaitu umat Kristen dan juga gereja dengan jalan dibom. Dan ini sangat menakutkan, sehingga sangat menakutkan terorisme ini karena mereka itu beragama Islam selaku jihad, sehingga ada rasa Islamofobia menakutkan. Jadi Islam menakutkan mereka ini. Tindakannya sangat menakutkan. Siapapun saya pikir pasti menakutkan. Sampai pemerintah membentuk beberapa pasukan untuk mengendalikan daripada terorisme tersebut. Itu pun terorisme masih tetap banyak dan banyak tindakannya. Apalagi baru-baru ini melakukan pengeboman gereja di Sulawesi Selatan dan juga di daerah Poso, di Jakarta, di Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur dan Sumatera Utara. Banyak tindakan-tindakan mereka yang bertentangan dengan hukum dan sifatnya sangat menakutkan masyarakat itu sendiri. Dan juga memang Densus 88 ini dari kelompok teroris memang selalu menginginkan sejalan dengan Fadly Zon, yaitu ingin membubarkan
agar dibubarkan Densus 88 tersebut, agar mempermudah langkah mereka dalam melakukan tindakan-tindakan terorisme demi panggilan agamanya, sesuai mungkin panggilan agamanya. Karena nanti kalau mereka melakukan terorisme, kalau ada yang mati sampai korban, itu sama juga mati jihad. Jadi itulah yang saya lihat sifatnya itu tidak baik ya. Sehingga saya lihat karena Pak Lijon ini sering memberikan pernyataan-pernyataan yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah. Padahal Pak Lijon ini dalam Partai Gerindra kelihatannya ini termasuk anak nakal nih, susah dikendalikan sama Prabowo Subianto. Sampai Prabowo Subianto menyatakan sangat susah mengendalikan Pak Lijon tersebut. Sehingga kalau sudah demikian kan sudah susah. Padahal Pak Lijon ini susah diatur. Padahal sebagian besar daripada Partai Gerindra baik-baik saja dalam memberikan informasi. Hampir tidak ada yang bertentangan dengan kepentingan pemerintah, termasuk Arief Puyono dan juga ada Andre Rosadi. Dia kalau memberikan komentar sejalan dengan kebijaksanaan pemerintah, tidak seperti Pak Lijon tersebut. Sehingga saya pikir harapan saya agar Pak Lijon ini agar berpolitik yang baik, menjaga nama baik Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan dan pimpinan Partai Gerindra. Sekian dan terima kasih.